Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para santri sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 19 Agustus 2020 kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu yang masih kita laksanakan secara daring online. Mudah-mudahan di pertemuan jam terakhir ini antum khususnya untuk kelas 7B masih bersemangat dalam menimba ilmu termasuk ilmu agama ya. Sehingga ilmu yang didapatkan nanti berkah nantinya ya. Baik, kemarin pada pertemuan segmen minggu kemarin ya kita telah belajar tentang letak geografis, letak astronomis dan letak geologis Indonesia ya. Sebelumnya juga kita sudah mengenal tentang pembelajaran peta, baik itu komponennya, kemudian unsur-unsur peta dan sebagainya ya. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang letak geografis ya. Letak geografis itu letak yang berdasarkan kenyataan yang ada di permukaan bumi ya. Jadi letak geografis itu berkaitan dengan letak suatu daerah ya, letak suatu daerah atau wilayah yang berdasarkan kenyataan yang ada di permukaan bumi. Jadi letak geografis Indonesia itu apa? Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua. Benua apa? Asia dan Australia. Kemudian terletak di antara dua samudra. Samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ingat ya, itu nanti akan keluar ketika ujian tengah semester ya. Jadi kita ada ujian nanti, ujian tengah semester. Pasti keluar itu soalnya, pasti ya. Kemudian letak astronomis juga nanti akan keluar, letak astronomis Indonesia berapa derajat lintang utara, kemudian letak geologis Indonesia apa saja, seperti itu. Nah, baik, pada pertemuan hari ini ya, kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia ya. Potensi sumber daya alam Indonesia. Ya. Potensi sumber daya alam Indonesia ini sudah Ana buatkan slide share-nya. Baik ya, potensi sumber daya alam Indonesia. Sambil dicatat ya. Potensi sumber daya alam Indonesia. Udah? Oke. Nah, kita masuk tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, pernah mendengar tentang istilah sumber daya alam ya? Pernah ya. Jadi sumber daya alam itulah semua bahan ya, semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam berupa benda hidup ya ataupun benda mati ya yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan umat manusia. Itulah sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam itulah semua bahan yang ditemukan oleh manusia, baik itu berupa benda hidup ataupun benda mati yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi seperti apa benda hidup tuh? Benda hidup itu seperti hewan, tumbuhan, ya, kemudian hewan-hewan di laut, ya, seperti teripang, ikan dan semisalnya. Kemudian benda mati apa? Benda mati seperti barang tambang, berlian, emas, perak, batu rubi, ya, batu zamrud, seperti itu, ya, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi seperti itulah pengertian dari sumber daya alam pada umumnya. Nah, potensi sumber daya alam di Indonesia itu sangat berlimpah, sangat berlimpah. Jadi negara kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Segala apapun ada di sini ya. Segala apapun ada, mau itu ikan, mau itu
hutan, mau itu minyak bumi, emas, perak, semuanya lengkap ada ya. Bahkan terlengkap ya di dunia saat ini ya, semuanya ada ya, semuanya ada. Nanti kenapa negara kita tidak bisa memaksimalkan itu lain bahasan lagi ya. Yang jelas pada dasarnya ya, pada dasarnya Indonesia, negara Indonesia itu memiliki beribu macam sumber daya alam ya, beribu macam sumber daya alam ya. Jelas ya? Jadi pengertian sumber daya alam tadi adalah semua bahan yang ditemukan oleh manusia, baik itu berupa benda mati ataupun benda hidup yang dapat digunakan untuk kehidupan umat manusia. Ya, tadi ya. Nah, sumber daya alam yang akan kita bahas di sini kita bagi ya. Kita bagi ya. Yang pertama ini ya. Daya alamnya ini ya, pertama ya. Yang pertama tentang hutan ya, hutan di Indonesia ya. Seperti yang kita tahu ya, hutan di Indonesia itu sangat-sangat banyak ya, sangat-sangat banyak. Hutan di Indonesia sangat-sangat banyak ya. Contoh Kalimantan saja merupakan paru-paru dunia. Nah, merupakan paru-paru dunia. Nah, kenapa dikenal dengan paru-paru dunia? Karena Kalimantan merupakan salah satu pulau yang memiliki hutan terbanyak. Hutan termasuk sebagai penghasil oksigen ya, penghasil oksigen. Tanpa adanya hutan, tumbuhan, tidak mungkin oksigen bisa dikeluarkan, diproduksi. Ya. Oksigen digunakan untuk bernafas ya. Jadi hutan di Indonesia ya potensinya mencapai 99,6 juta hektar ya, atau sekitar 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Jadi hampir separuh dari luas wilayah Indonesia. Ya. Dari hasil hutan tersebut, terdapat 4.000 jenis kayu. Wah, 4.000 jenis kayu. Kemudian di dalam hutan tersebut banyak terdapat segala macam tumbuhan, hewan ya. Hewan yang kita bahas kemarin ya. Fauna hewan yang terletak di daerah Sumatera, daerah Sumatera, Kalimantan itu hampir sama dengan jenis hewan di daerah Thailand, Asia, Vietnam ya. Seperti misalkan harimau, gajah. Gajah juga di Thailand juga ada. Kemudian di Cina juga ada ya, di Sumatera ada. Harimau juga ada di daerah Sumatera, kemudian Thailand ya, Vietnam, Laos, Kamboja. Buaya juga ada, buaya ya. Buaya. Kemarin kita sudah membahas dikarenakan letaknya ya. Dulu daratan Asia itu merupakan daratan yang satu dengan daerah Sumatera, Kalimantan, seperti itu ya. Karena itu hutan di Indonesia, daerah Kalimantan, Sumatera hampir sama dengan daerah di Asia. Berbeda dengan daerah Papua yang daerahnya hampir sama dengan Australia. Nah, berbagai macam jenis kayu yang dihasilkan oleh hutan di Indonesia seperti kayu keruing ya, meranti, kemudian agatis yang dihasilkan di daerah hutan Papua, Sulawesi dan Kalimantan. Jadi kayu-kayu ini hampir biasanya digunakan untuk rumah, kemudian untuk perabotan furnitur ya, lemari ya, kursi dan sebagainya. Kemudian kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Karena itu di Jawa Tengah itu banyak pengrajin jati ya, diukir-ukir yang kayu jati itu ya, seperti itu. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan ya, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Kemudian kayu cendana dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat ya. Banyak dihasilkan di Jawa Barat. Hasil hutan ya, hasil hutan di Indonesia sebenarnya tidak hanya sekedar kayu ya, tidak hanya sekedar jenis kayu, tapi lebih dari itu. Seperti misalkan buah-buahan ya, obat-obatan ya. Kemudian apalagi buah-buahan, obat-obatan dan lain sebagainya ya. Buah-buahan contohnya misalkan ya, misalkan buah-buahan, segala macam buah ada di negara Indonesia ya. Contoh misalkan daerah di mana nih? Timur Tengah ya. Daerah Timur Tengah itu pisang ya. Pisang itu merupakan buah untuk seorang tamu kehormatan ya. Daerah Timur Tengah itu ya. Jadi buah pisang itu merupakan buah yang sangat langka. Hanya disajikan untuk kalangan tamu-tamu yang terhormat seperti itu. Kalau di sini pisang, wah banyak ya, banyak pisang. Mau pisang apa? Jenisnya banyak ya. Kemudian Ustadz, kurma ada nggak? Ada kurma di sini, ada. Kurma apa mau? Ada ya. Bahkan bisa dibudidayakan ya. Ya, tapi tergantung berbuah atau enggak terserah ya. Kemudian contohnya yang kemarin ya, ada buah nangka itu di Inggris harganya separuh buah nangka itu hampir mencapai 2.500.000 kalau dirupiahkan. Buah nangka. Ayo buah nangka. Kalau di sini Masya Allah banyak ya. Kemudian buah durian. Nah, durian. Buah durian bagi yang suka biasanya ketika musim durian ya, di pinggir-pinggir jalan banyak ya, banyak sekali. Dari mulai durian jenis-jenisnya sampai durian yang besar ya, seperti durian mentega itu. Kemudian kemarin jenis jeruk ya, jeruk di daerah sini jeruk 3 kilo 10.000. Bayangkan 3 kilo 10.000 ya. Saking banyaknya jeruk ya. 3 kilo cuman 10.000 ya. Bukan promosi ya. Tapi itu salah satu potensi di daerah kita ini ya. Daerah Banjarmasin, Marabahan, Batola ya, kemarin harga jeruk itu sampai 3 kilo itu 10.000. Nah, 3 kilo 10.000 bayangkan. Antum beli 20.000, 6 kilo bisa buka stand jeruk peras, ayo. Cuma 20.000, beli 100.000, 30 kilo, ayo. Nah, kenyang situ, ya. Jadi tadi hasil hutan tadi tidak hanya sekedar kayu, tapi juga buah-buahan dan obat-obatan. Obat-obatan misalkan obat herbal, ya, banyak ya obat herbal. Kemudian saat ini sedang penelitian riset untuk membuat vaksin COVID-19. Kemudian negara kita juga termasuk meneliti ya, karena negara kita banyak menghasilkan obat-obatan dari hasil hutan ya. Ada yang sampai membuat herbalnya ya. Ketika kemarin ada COVID-19, bahkan ada yang jualan jahe. Katanya jahe bisa meningkatkan imun. Jahe merah, kemudian macam-macam ya, macam-macam rempah-rempah jenisnya. Oke, sudah?
Nah, lanjut ya. Nah, ini merupakan peta ya, peta persebaran hasil bumi di Indonesia ya. Seperti yang kita pelajari pada minggu kemarin bahwa peta itu jenisnya bermacam-macam ya. Ada peta tentang cuaca, ada peta hasil tambang, ada peta hasil bumi, ada peta secara umum ya. Ada peta untuk melihat tingkat militer negara ya. Jadi yang kita pakai inilah peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Ini ada judulnya ya, peta persebaran hasil bumi Indonesia. Kemudian ada tanda orientasi utara, ada kata keterangan ya. Kemudian ada kata sumbernya ya, sumber sebagai syarat peta ya, sumber. Nah, dari sini kita melihat bahwa ini Kalimantan Selatan ya, Kalimantan Selatan. Ini gambar karet ya, karet. Jadi Kalimantan Selatan juga penghasil karet ya. Karet, kemudian sawit juga ya, sawit. Hasil hutannya rupa kayu ya. Jadi Kalimantan Selatan dulu sampai saat ini juga penghasil kayu ya, kayu, kelapa sawit, kemudian karet. Nah, karet. Ya, berbeda kalau di Jawa. Di Jawa itu lebih cenderung ke macam-macam ya, dari mulai kapuk, teh ya, karena daerahnya berupa misalkan kayak seperti di Bogor yang daerahnya puncak cocok untuk teh, sedangkan di Banjarmasin tidak cocok ya, karena daerahnya lebih panas ya dibandingkan di Bogor misalkan. Jadi di Bogor lebih cocok untuk teh ya, kopi, kina ya. Kalau di daerah Kalsel, daerah Kalimantan lebih banyak hasil hutan, kemudian padi juga ya. Seperti itu. Jadi ini adalah peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Lanjut ya. Ustadz, kenapa 33 provinsi? Ini peta dulu ya. Peta dulu ya. Nah, masuk ke ini menunggu kan nih? Apa maksud istilah Zamrud Khatulistiwa? Pernah dengar? Pernah dengar Zamrud Khatulistiwa? Nah, jadi negara Indonesia dikenal sebagai istilah negara Zamrud Khatulistiwa. Nah, jadi Zamrud Khatulistiwa itu merupakan sebutan ya untuk Indonesia yang memiliki hutan yang lebat. Nah, hutan lebat tersebut jika diamati dari angkasa ya, dari luar angkasa ya, terlihat hijau seperti batu zamrud. Di batu zamrud itu warnanya hijau ya. Batu zamrud itu warnanya hijau. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ketika ujian ya, apa maksud istilah dari Zamrud Khatulistiwa? Nah, bisa menjawabkan bahwa Zamrud Khatulistiwa merupakan sebutan untuk Indonesia yang memiliki hutan lebat yang jika diamati dari angkasa terlihat hijau seperti batu zamrud. Ardan sudah dicatat Ardan? Rojan sudah Rozan? Abdul Hafiz, kenapa Abdul Hafiz nggak ngumpul kemarin petanya?
Nanti insya Allah akan Ustadz, ada belum sempat nyatat yang peta sebaran hasil alam. Nanti ya, nanti lewati aja dulu. Nanti insya Allah akan bagikan nilai hasil ulangan harian kalian yang untuk IPS ya. Jadi akan kita bagikan yang untuk IPS yang berupa tugas menggambar peta kemarin itu Ana ambil sebagai ulangan harian ya, sebesar 60%. Jadi yang tidak mengerjakan 0 nilainya ya. Sudah Ana beri waktu sampai saat tidak mengerjakan nilainya 0 ya. Hati-hati ya, terancam merah itu ya. 60% nilainya ya. Sudah? Sudah tentang Zamrud Khatulistiwa? Ya. Oke, sudah ya. Tentang Zamrud Khatulistiwa. Nah, ini adalah gambar yang dilihat dari angkasa ya. Ya, yang digambarkan secara 2 dimensi ya, dilihat bahwa ini Indonesia dilihat sebagai negara istilah Zamrud Khatulistiwa. Yang pertama Khatulistiwa karena letaknya di tengah-tengah ya, tengah-tengah garis Khatulistiwa, garis lintang 0 derajat yang membagi bumi bagian atas dengan bagian bawah. Nah, ini yang warna hijau ini merupakan hutan ya, hutan Indonesia. Jadi Indonesia ini dikenal sebagai istilah Zamrud Khatulistiwa. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan ya, kebakaran hutan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, yang mana kebakaran hutan tersebut sangat berpengaruh ya terhadap lingkungan di sekitar kita ya. Yang tahun tadi menyebabkan sangat-sangat parah ya, daerah Bati-Bati ya, kalau yang tahu daerah Banjarmasin ya. Sudah ya? Nah, sekarang kita masuk ke potensi sumber daya tambang. Nah, potensi sumber daya tambang. Tadi kita berbicara tentang hutan ya. Tadi kita berbicara tentang hutan. Kita sekarang masuk ke potensi sumber daya tambang ya. Potensi sumber daya tambang. Jadi persebaran barang tambang di Indonesia yang pertama minyak bumi ya. Minyak bumi dan gas bumi ya. Minyak bumi dan gas bumi. Minyak bumi itu merupakan hasil akhir ya dari penguraian bahan-bahan organik ya. Baik itu dari hewan ataupun tumbuhan laut yang tertimbun selama berjuta-juta tahun. Ada pelajarannya di IPA sudah? Biasanya ada di IPA ya. Jadi untuk mencari minyak bumi biasanya dilakukan dengan pengeboran sumber-sumber minyak di Indonesia. Tahu kan yang sumur kilang minyak bumi yang di tengah laut. Nah, itu sedang terjadi pengeboran untuk minyak ya, minyak. Jadi bornya itu ditancapkan ke dasar laut. Nah, dasar laut dibor, kemudian setelah dibor sampai dalamnya berpuluh-puluh meter diambil minyaknya. Kemudian setelah diambil belum bisa digunakan, harus disuling lagi ya, disuling ya, baru bisa digunakan ya. Pertambangan minyak ya terdapat di Aceh ya, di Aceh. Kemudian di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, di Tarakan juga ada, Kalimantan Timur ya. Balikpapan juga ada, Kalsel juga ada ya, Kalsel juga ada. Jadi minyak bumi itu bisa menghasilkan nantinya bahan bakar yang dibuat seperti minyak gas ya, minyak gas, kemudian minyak tanah ya, minyak tanah, kemudian bensin ya,
Kemudian jika oktannya lebih tinggi menjadi pertalite, kemudian setelah pertalite kemudian dijadikan pertamax ya. Kemudian ada yang dijadikan solar ya, seperti itu. Bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Kemudian gas alam ya. Gas alam ini ada dua ya, gas bumi ya. Gas bumi ini ada dua ya, yaitu LNG ya, LNG dan LPG ya. Kalau LNG itu namanya liquid natural gas atau gas alam cair ya, yang berbentuk secara alami ya. Tapi kalau LPG itu gas hasil olahan minyak bumi yang dicairkan ya. Jadi LPG inilah yang digunakan untuk bahan bakar kompor di rumah kita. Abdul Hafiz nanti kirim langsung ke WA Ana aja ya, call center aja ya. Kemarin ada yang ngumpul, cuman ketika ngumpulnya ke email itu nggak ada nama dan kelasnya ya. Nanti kalau mengumpulkan ke email tulis nama dan kelasnya ya. Karena Ana bingung, cuman ada nama alamat emailnya saja, dan alamat emailnya menggunakan nama alamat orang tuanya ya. Jadi nanti Abdul Hafiz nanti kirim ke WA Ana aja ya. Kemudian batu bara berada di Sumatera dan Kalimantan. Oh, Ustadz bisa diulang nggak Ustadz yang LPG dan lain-lain? Jadi untuk LNG ya, LNG itu semacam gas cair ya, yang dibuat dari gas alam yang terbentuk secara alami ya. Kalau LNG ini gas alam yang terbentuk secara alami ya. Misalnya gas metan dan gas etan ya. Itu di IPA nanti ada dipelajari ya. Jadi LNG ini semacam gas cair yang terbentuk secara alami. Tapi kalau LPG ya, kalau LPG itu gas hasil olahan ya, gas hasil olahan minyak bumi yang dicairkan ya. Jadi kalau LPG itu gas olahan ya dari minyak bumi yang dicairkan ya. LPG inilah yang digunakan untuk bahan bakar kompor gas di rumah kita ya. Ada yang 3 kilo, ada yang 12 kilo. Kemudian batu bara. Batu bara ini berasal dari tumbuhan yang mengeras dan terpendam di dalam bumi selama berjuta-juta tahun yang lalu. Sama seperti minyak bumi, batu bara terbentuk akibat adanya tekanan dari lapisan tanah yang berasal dari magma ya, berasal dari magma. Kenapa Indonesia kaya akan batu bara? Karena Indonesia juga banyak gunung-gunung Merapinya ya. Nanti proses pembentukan batu baranya akan dijelaskan di mata pelajaran IPA ya, lebih rincinya. Ustadz, Ana ingin tanya, silahkan Habibi. Intan dan berlian itu sama atau tidak? Wah, intan itu belum diolah ya, masih bongkahan seperti itu ya, masih mentah ya, seperti itu, masih mentah. Tapi kalau berlian itu nilainya sudah berapa karat seperti itu, lebih mahal berlian ya dibandingkan intan ya. Berlian itu sudah diolah ya, berlian itu sudah diolah dan lebih letaknya juga di di dasar bumi ya, biasanya di dalam goa-goa seperti itu ya. Tapi kalau intan itu biasanya ada di sungai ya, kayak di Martapura ya, ada yang hanyut, ada yang seperti itu ya. Tapi kalau berlian itu lebih bernilai ya, karatnya ya, dibandingkan intan ya. Kalau sama, memang sama ya, sama-sama berbentuk barang tambang ya dan berharga. Tapi ketika berharganya lebih berharga yang mana, itu lebih berharga berlian ya, lebih berharga berlian.
Biasanya kalau membeli berlian itu ada sertifikatnya, ya, sertifikatnya. Karena kadang-kadang ada orang yang membeli berlian palsu, ya, diolah dari kaca, ya, bisa diolah dari kaca itu, dari kaca, ya, dari kaca apa nih, botol misalkan bisa, ya. Karena itu harus ada semacam sertifikat, ya, sertifikat seperti tanah, ya, menerangkan bahwa berlian ini berapa karat, ya, berapa asli atau tidak. Kemudian bauksit, ya, bauksit itu apa? Bauksit itu biji aluminium, ya. Jadi bauksit itu yang seperti peralatan rumah tangga, sendok, garpu, itu bauksit, ya, biji aluminium, ya. Jadi aluminium itu terbuat dari bauksit. Nah, jadi kalau dalam pikirannya bauksit itu apa ya? Bauksit itu aluminium, ya. Jadi aluminium yang dapat digunakan seperti sendok, garpu, pisau. Kemudian pasir, ya. Pasir di Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Jogja, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalsel, ya. Sering lihat tongkang kan? Kalau lewat jembatan Barito, sering lihat tongkang, bawa batu bara, bawa pasir. Nah, itu pasir itu biasanya digunakan untuk bahan dasar pembuatan rumah, ya, semen, ya, untuk menyemen biasanya. Kemudian emas, nah, emas terletak di Jawa Barat, Papua, Kalimantan Barat, Aceh, ya. Jadi yang paling banyak emas terletak di Papua. Nah, nanti kita bahas, ya. Jadi Papua itu sebagai penghasil emas terbesar di dunia, ya. Papua. Oke, sudah, ya. Nah, ini peta persebaran bahan tambang, ya, di Indonesia. Kalau yang tadi peta persebaran hasil bumi, ini bahan tambang, ya, bahan tambang. Jadi di sini legendanya berupa apa nih, lambang-lambang mineral, ya, lambang-lambang tambang di Indonesia, ya. Lihat Pulau Sebuku di sini, Kota Baru, ya, menghasilkan nih. Banjarmasin, Kalsel juga, Martapura menghasilkan intan, ya, intan. Nah, lambang intan seperti ini. Emas dan perak daerah Papua nih, emas. Jadi yang seperti kita tahu bahwa Indonesia selain hasil buminya melimpah, bahan tambangnya pun juga melimpah, ya, juga melimpah. Oke, lanjut, ya. Nah, ini, ya, ini merupakan gunung. Ini merupakan gunung Erzberg, ya, atau gunung tembaga di Papua Nugini, Irian Barat, yang merupakan tambang emas nomor 1 di dunia. Nah, inilah tambang emas yang saat ini dikelola oleh PT Freeport, ya, PT Freeport Indonesia. Ini semuanya emasnya. Bayangkan ini semuanya emas, ya. Semuanya emas. Emas di sana itu hampir sudah digali seperti ini. Ayo. Awalnya ini berupa gunung, kemudian digali, ya, itu dari mulai zaman Presiden Soekarno, ya, dari awal kemerdekaan, ya. Kemudian saat ini dikelola oleh PT Freeport, ya, bahwa ini adalah salah satu gunung penghasil emas di dunia, ya. Jadi Pulau Irian, ya, saat ini yang dinamakan Pulau Irian merupakan penghasil emas terbesar di dunia, ya. Kalau pembahasannya kenapa kita tidak bisa maju untuk itu lain lagi, ya. Itu lain lagi. Yang jelas saat ini kita belajar tentang potensi sumber daya alam di Indonesia, bahwa Pulau Irian, ya,
yang seperti dikenal oleh kita saat ini bahwa Pulau Irian yang merupakan salah satu pulau di Indonesia adalah pulau yang memiliki tambang emas terbesar di dunia, ya. Ini Gunung Ersbek, ya. Gunung Ersbek atau Gunung Tembaga, dikenal dengan Gunung Tembaga karena merupakan tambang emas nomor 1 di dunia. Semuanya emas itu, semuanya emas. Jadi kalau ditanyakan, ya, dikatakan bahwa Indonesia itu miskin, ya, tidak. Sebenarnya Indonesia itu merupakan negara yang kaya, semuanya melimpah dari hasil bumi, kemudian hasil tambang, ya. Bahkan hasil lautnya pun, ya, berupa garam, ya. Garam kita mengekspor keluar, ya. Kemudian hasil laut kita ekspor keluar, ya. Hasil tambang juga batu bara kita ekspor keluar, ya. Kemudian Indonesia letaknya strategis di tengah-tengah jalur perdagangan. Jadi apabila misalkan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara ingin mengirim barang, maka harus melewati Indonesia. Dan kalau melewati wilayah Indonesia itu nggak sembarang melewati, harus ada pajak, pembayaran, ya. Seperti itu. Nah, kristal itu lain lagi, ya. Kristal itu lain lagi, ya. Kristal itu masih berbentuk seperti batu biasa, ya. Batu yang bersilauan seperti biasa, ya. Misalkan kayak batu rubi yang masih terbentuk di gunung, itu seperti itu kristal namanya, ya. Kayak butiran-butiran batu itu kristal namanya. Sudah ngerti, ya? Nah, sekarang kita masuk tentang potensi kemaritiman Indonesia, ya. Jadi tadi yang pertama potensi sumber daya alam kita adalah hutan, kemudian hasil tambang. Yang ketiga ini terakhir tentang kemaritiman Indonesia, ya. Maritim itu artinya Indonesia merupakan negara laut, ya. Laut, selain Indonesia negara pulau, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim, ya. Maritim artinya Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi Indonesia itu banyak memiliki laut, ya. Karena letaknya yang strategis, ya, di tengah-tengah dua benua dan dua samudra, Indonesia memiliki hasil laut yang berlimpah. Contoh perikanan, macam-macam ikan ada, ya. Macam-macam ikan ada di Indonesia, ya. Kalau antum sering nonton Mancing Mania, itu, ya, banyak hasil ikan yang didapat. Kemudian hutan mangrove. Hutan mangrove itu letaknya di laut, ya, sebagai pencegah untuk terjadinya tsunami, ya. Kemudian terumbu karang, ya. Terumbu karang ini menghasilkan mutiara. Nah, mutiara itu mahal. Kemudian garam juga, ya. Jangan sepelekan garam, ya. Tanpa adanya garam, ya, nggak ada rasa, ya. Jadi garam itu untuk penyedap rasa, ya. Kemudian pariwisata, ya. Pariwisata kita banyak, ya, seperti di Bali, ya, Bali, Lombok. Hutan mangrove ini juga berfungsi sebagai penjaga garis pantai, ya. Kemudian untuk mengendalikan intrusi dari air laut, ya. Kalau ada gelombang besar, ya, maka hutan mangrove bisa meredam gelombang tersebut. Kemudian sebagai kawasan penyangga dari rembesan air laut, ya. Biasanya air laut itu kalau sudah pasang, ya, itu membahayakan penduduk di pantai. Kemudian biasanya kalau ada hutan mangrove, maka di situ banyak terdapat kepiting, udang, lobster, ya,
ikan-ikan, karena itu merupakan bahan makanan untuk komunitas di laut. Kemudian transportasi, Indonesia juga dikenal sebagai karena Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki transportasi laut ya, kapal ya. Kemudian rumput laut, Indonesia juga menghasilkan rumput laut ya. Rumput laut ini bisa dibuat agar-agar ya. Kemudian mutiara, nah, mutiara ini merupakan salah satu benda ya, salah satu benda yang mahal ya, langka. Jadi mutiara itu dari kerang ya, kerang. Sudah Ardan? Oke, sudah? Sudah, Rendra sudah? Ibnu sudah, Ibnu? Sudah ya? Nah, ini merupakan peta konflik Laut Natuna ya. Jadi yang seperti yang antum ketahui, ini sebagai bahan informasi ya, bahwa saat ini Laut Natuna itu merupakan salah satu laut di daerah Indonesia ya, yang saat ini sedang dipersengketakan ya oleh Cina karena diklaim sebagai milik negara Cina ya. Jadi di sini ya, ini diklaim oleh negara Cina. Nanti Dava ya, nanti ya. Kenapa dinamakan Laut Natuna? Karena letaknya dekat dengan Kepulauan Natuna. Ya, ini Natuna, Kepulauan Natuna. Jadi di sini Laut Cina Selatan namanya, Laut Cina Selatan. Ya. Nah, Cina mengklaim bahwa sebagian daerah sini merupakan teritorial milik negaranya. Ya, tapi berdasarkan ZEE, zona ekonomi eksklusif ya, yang merupakan batas negara terluar kita, ini merupakan wilayah Indonesia. Jadi saat ini dipersengketakan oleh Cina. Nah, seperti ini. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Cina sedang jor-joran ya, jor-joran baik itu dalam segi ekonomi, militer, kemudian pengaruhnya mereka sedang meluaskan pengaruhnya ya, meluaskan hegemoninya ya, ingin menyaingi Amerika, baik itu dalam ekonomi, kemudian dalam luas pengaruh ya, seperti itu. Jadi negara-negara yang saat ini sedang resah dengan konflik ini adalah daerah-daerah di seputaran wilayah Asia Tenggara seperti Vietnam, kemudian Filipina, karena letaknya di sekitar Laut Cina Selatan. Nah, daerah inilah yang menjadi konflik antara Indonesia dengan Cina, walaupun saat ini tidak terjadi konflik militer ya, tapi Indonesia sudah menempatkan pasukannya dan peralatan militernya di daerah Kepulauan Natuna ya. Nah, kenapa Cina mengklaim bahwa sebagian wilayah Laut Natuna diklaim sebagai daerahnya? Nah, ini jawabannya.
Ya, karena potensi perikanan di Natuna ya menyumbang 21% ya hasil tangkapan ikan di seluruh Indonesia. Jadi cuman daerah sini saja 21%. Ayo bayangkan. Artinya Laut Natuna ini merupakan memiliki banyak biota laut ya, mulai dari ikan, cumi, udang, kemudian berbagai ikan. Seperti yang kita ketahui bahwa lobster itu dijual biasanya di restoran, restoran ya, nggak ada di warung lalapan, nggak ada ya. Adanya di restoran. Kemudian ikan-ikan laut ya, ikan-ikan di Laut Natuna termasuk ikan yang langka ya, langka. Karena itu Cina ingin menguasai sebagian laut di Natuna. Seperti itu ya. Tapi berdasarkan dari garis zona ekonomi eksklusif ya, bahwa batas Indonesia merupakan batas terluar ini ya, batas luar ZEE ya, adalah seperti ini. Jadi yang dipersengketakan di sini ya, yang dipersengketakan di sini seperti itu ya. Nanti insya Allah nanti kita akan belajar juga tentang pengaruhnya Cina saat ini sebagai negara penantang untuk Amerika ya, yang mana Amerika selama 80 tahun terakhir ini sebagai negara adidaya. Setelah jatuhnya Uni Soviet, Amerika menjadi negara adidaya, kemudian ditantang oleh Cina yang menjadi negara penantang ya untuk Amerika. Baik, ana akhiri materi pelajaran pada hari ini. Ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.